Di usiaku kini, aku semakin bersyukur. Aku lahir di negeri nan subur. Di antara gunung, lembah, dan pantai yang indahnya termasyur. Tekadku tetap membangun, pantang mundur. Dengan sigap, tugas kami emban. Inilah pesan dari perbatasan. Hari ini kita akan melakukan kunjungan untuk memantau progres pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Kawasan perbatasan yang akan kita lihat hari ini adalah di kawasan Putu Sibau untuk meninjau progres pembangunan jalan perbatasan paralel dan pembangunan infrastruktur lainnya. Putu Sibau dapat ditempuh dari Jakarta menuju ke Pontianak dengan udara. Kemudian dari Pontianak menuju Putu Sibau dapat ditempuh melalui darat selama kurang lebih 12 jam dan dari udara dengan lama kira-kira 2 jam. Sekarang kita sudah berada di Putu Sibau, yaitu di Bandara Pangsuma, Kalimantan Barat. Oke, rekan-rekan sekalian, seperti biasanya, sebelum kita ke lapangan 2 hari ini di Putu Sibau tentang perbatasan, baik yang sejajar maupun yang menuju PLBN, baik yang sudah diaspal maupun yang belum. Kita tahu ada 1.400 km yang sudah tembus sekitar 1.300-an, yang aspal baru 500-an. Kemudian nanti juga danau-danau di sini, embung-embung yang harus kita revitalisasi, kawasan Waterfront City. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan sampai 2024 ini. Untuk itu sebelum kita ke lapangan, masing-masing kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita masuk kawasan baru, semua selamat. Doa mulai. Sekarang kita ada di, ini kan Putu Sibau. Ini ada Nangga Badau. Di ruas jalan nasional Putu Sibau Nanga Era ini ada satu titik yang terkena abrasi Sungai Kapuas. Begitu dibuka jadi begini langsung Pak. Ya. Ini kan bener jalan-jalan yang baru kita bangun Pak Jokowi. Sini Sungai Kapuas. Kena gerusan jadi pas di tikungan luarnya kena arusnya jadi longsor, jadi kita perbaiki. Dulu orang ke Putu Sibau naik sungai, sekarang orang sudah pindah ke sini semua jalannya. Saya bener apa? Bisa bayangkan dulu nggak ada. Jalan nasional perbatasan paralel ini memang dibangun menyusuri Sungai Kapuas. Pada saat melalui jalan nasional perbatasan ini, saya membayangkan betapa beratnya medan yang harus ditempuh oleh masyarakat sebelum terbangunnya jalan nasional ini.
infrastruktur dasar PUPR, apakah itu jalan, jembatan, bendungan, perumahan, irigasi, maka banyak hal yang harus diperhatikan selain faktor teknisnya. Salah duanya adalah faktor budaya dan lingkungan yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunannya. Untuk itulah menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat sudah menjadi bagian utama yang tak terpisahkan bagi insan PUPR dalam merencanakan pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, komunikasi dan silaturahim dengan tokoh masyarakat, tokoh adat adalah untuk mengetahui aspirasinya, untuk mengetahui kebutuhan yang sebenarnya akan infrastruktur tersebut yang akan menjadi salah satu desain kriteria dalam merencanakan tadi. Sehingga pembangunan infrastruktur tersebut akan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga dapat selalu menjaga lingkungan untuk tetap lestari, tidak merusak lingkungan sekitarnya. Sewaktu jalan tanah ini Pak, bawa ke Putu Sibau, kalau pas banjir tidak bisa lewat Pak. Nah, tapi sekarang ini Pak, walaupun banjir yang baru ini, jalannya tidak ada banjir. Jadi kawasan perbatasan ini kita memang bangun seperti perintah Bapak Presiden untuk membangun pusat-pusat ekonomi baru, terutama di pintu-pintu lintas batas negara. Ada 10 kira-kira di kawasan Kalimantan ini, dan sebagian mungkin 5 ada di Kalimantan Barat, yang 3 sudah jadi, Arok, Entikong, dan Nangabadau. Yang 7 sekarang dalam pembangunan. Pembangunan kawasan perbatasan ini sudah dimulai sejak periode pertama, yaitu tahun 2015, pemerintahan Bapak Jokowi, dan ini merupakan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentunya sudah lebih dari 7 tahun pembangunan kawasan perbatasan ini dimulai. Namun, baru kali inilah saya meninjau progresnya setelah dimulainya pekerjaan ini, yaitu dengan pembangunan PLBN Aruk, Entikong, dan Nangabadau. Dengan demikian, berbincang dan mendengarkan keluhan, kebutuhan, aspirasi masyarakat merupakan oase kehidupan sendiri bagi insan PUPR yang selalu bekerja dengan alat berat secara teknis, dan social engineering ini menjadi satu kehidupan sendiri bagi insan PUPR. Waktu sudah lengser, sudah saatnya kita beranjak untuk menuju ke lokasi pembangunan jalan nasional perbatasan di ruas Putu Sibau Nangaera ini. Kita sekarang ada di ruas jalan paralel perbatasan Nangaera ke Batas Kaltim. Kita lihat itu jembatan dari Arun, okay? Di kilometer 41 dari Putu Sibau. Ini baru dikerjakan pada tahun 2020-2021 karena ada refocusing. Ini saya kira ke depan pembangunan infrastruktur akan kita tingkatkan kualitasnya, yang kita bisa mulai dari sejak perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengawasannya, termasuk juga untuk operasi dan pemeliharaan. Kenapa operasi dan pemeliharaan? Seperti sekarang ini kita lihat gradiennya ini memang kita pertahankan cukup curam, kurang lebih atau lebih dari 12% sedikit. Tentunya kalau idealnya jalan nasional itu kurang dari 12%. Tujuannya apa? Saya memang sengaja sebagai natural barrier agar supaya ini kawasan hutan, sehingga kita mencegah, ya, memprediksi atau mengantisipasi adanya illegal logging untuk supaya tidak terjadi odol. Ya, ini kawasan hutan yang masih rawan. Jadi pembangunan infrastruktur tetap mempertahankan atau mempertimbangkan lingkungan. Kita bisa lihat hutannya tidak disentuh sama sekali. Okay? Ini yang namanya nanti kita ke depannya akan lebih banyak lagi green infrastructure seperti ini. Seperti halnya kalau masih ada kupu-kupu, berarti lingkungan sekitarnya masih oke.
atau kalau di dalam pohon ada jamur-jamur, itu pasti lingkungannya masih baik. Sekarang kita lihat sungainya. Wah, dingin. Wah, sedap. Masyarakat di Kapuas Hulu sehari-hari beraktivitas, terlebih ketika infrastruktur jalan belum terbangun. Mobilitas masyarakat dari satu tempat, misalnya di hulu Sungai Kapuas ini, menuju Putu Sibau, sangatlah tergantung pada urat nadi Sungai Kapuas. Dengan berbagai risiko dan tantangannya, tentu kita tahu tantangan dan risiko pada musim hujan dan musim kemarau. Kabar? Biasa aja. Biasa aja. Sehat? Ya begitu. Ada hal yang selalu tertanam dalam diri saya. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk negeri ini, dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Misalnya, bertemu dengan warga di desa terpencil ini. Aspirasinya menjadi inspirasi dan membakar semangat kita untuk terus bekerja membangun Indonesia. Dari sinilah akhir dari tinjauan kerja saya pada hari ini. Bagi seluruh insan PUPR yang sangat saya cintai dan banggakan, dari Banda Aceh sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari perbatasan Putu Sibau, saya ingin berpesan kepada semuanya, terutama dalam memperingati, mengisi Hari Bakti PUPR yang ke-76 ini. Selamat Hari Bakti PU yang ke-76 kepada seluruh insan PUPR. Dan saya mengucapkan terima kasih pada semuanya yang telah berdedikasi, bekerja keras, melaksanakan tugas membangun infrastruktur PUPR di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya terus mengajak kita semua untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur PUPR dengan tetap berlandaskan pada core values PUPR sebagai salah satu aparat sipil negara berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, seperti halnya yang telah selalu diberikan dan ditanamkan oleh para senior PUPR, bahwa seluruh pekerjaan dan tim PUPR dikerjakan secara teamwork, mission oriented, berani, dan berjiwa seni. Hanya dengan itu, saya yakin kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan telah selesainya beberapa ruas jalan perbatasan di Kalimantan ini, saya bertambah yakin bahwa kita akan dapat selalu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena dengan selesainya ruas jalan Kalimantan ini, pasti rekan-rekan semua menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Dari jauhnya keluarga dengan tantangan alam yang tidak ringan. Ini semua membuktikan bahwa insan PUPR dapat melaksanakan tugas dimanapun berada dengan tantangan apapun. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bakti PUPR yang ke-76. PUPR jaya terus, maju terus. Selamanya selamat bekerja.